Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku, Fernando Prilian Adam di channel Hanya Kesadaran. Disclaimer dari awal, dan aku juga pernah membuat video yang paling utama kesadaran Indonesia itu tentang sadar beragama. Jadi konfliknya sekarang masih banyak yang tidak sadar dan menganggap bahwa agama adalah kebenaran mutlak. Padahal agama ya agama. Dalam kesadaran kita harus bahas agar setiap orang menjadi pribadi yang berkesadaran dan beragama dalam kesadaran, bukan sebaliknya. Jadi disclaimer aku adalah tentang ini bukan channel agama, ini channel kesadaran. Tetapi karena agama di dalamnya itu terdapat banyak kesadaran, maka kita ambil manfaat dan kesadarannya. Kita mulai. Kita sering banget melihat pertikaian atau perselisihan antar orang yang merasa paling benar dalam hal agama. Betul ya? Aku dari kecil bahwa aku juga merasakan karena aku menjalani dua agama secara bersamaan dari kecil. Dua orang tua aku itu berbeda agama. Padahal dasarnya itu agama mengajarkan hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhan dan bahkan dengan sesama alam. Esensinya itu. Tetapi kenapa bisa terjadi saling gontok-gontokan. Dan aku merasakan itu sendiri. Bahkan pada saat itu, aku diserang bukan karena agama, tapi karena ilmu pengetahuan. Baik ya, berarti di sini ada kesalahan berpikir dan kekeliruan yang sangat masif dalam beragama. Kenapa ini bisa terjadi? Ya karena ketidaksadaran, keterbatasan untuk memahami bahwa sebenarnya syariat atau aturan-aturan dalam agama itu adalah konsep yang disesuaikan pada saat tempat, waktu, dan zamannya. Ajaran itu lebih universal dan bersifat abadi. Tapi ketika sudah menjadi label agama, orang terjebak pada aturan praktis, bahkan dengan perbedaan tafsiran. Aku juga sudah bahas ya di video sebelumnya tentang kenyataan beragama di Indonesia yang ternyata menjadi pendaman, bahkan sumber dari konflik identitas. Karena hanya peduli pada kepentingan kelompoknya, kepentingan identitas, label, dan otoritasnya. Ini wajar karena keterikatan dengan budaya, seperti yang aku bilang tadi, identitas, label, dan politik. Sehingga jika ada perbedaan interpretasi, hal itu bisa terasa seperti serangan terhadap identitas atau kepercayaan. Ini hanyalah sebuah kebencian karena tidak bisa mengolah emosi dan terus diwariskan. Ini yang menyebabkan pertikaian dan perasaan terancam ketika ada yang berbeda pandangan. Banyak kekeliruan dalam menghargai perbedaan, padahal negara kita sendiri itu dijunjung tinggi dalam persatuan Indonesia karena latar belakangnya menghargai perbedaan. Maka kita melupakan ajaran agama sesungguhnya yang mengajarkan kita menerima perbedaan dan memahami konteks orang lain. Ini kemana? Kesadarannya itu kemana? Karena itu berarti ada sesuatu yang salah di kesadaran kita saat ini. Mulai kebentuk sebuah dogma, doktrin, ketidaksadaran yang luar biasa menghancurkan dan merusak. Sehingga mencari validasi atau kebutuhan untuk menegaskan kebenaran. Dari ego yang kecenderungannya merasa perlu, yang paling penting, dan menentukan kebenaran dari sisi pemikirannya, padahal itu ego. Akhirnya agama jadi alat untuk mendapatkan kekuatan, otoritas, efek sampingnya perselisihan. Padahal ini hanya pengaruh politik, cari aman. Karena itu, dalam kesadaran yang aku paling ingin bahas poinnya, utamanya,
Kalau kita sebut label agama, itu sebenarnya ajaran universal, tidak terbatas pada ruang dan waktu. Tapi karena pemahaman dan konteks dari identitas masih melekat, jadi nggak paham. Sebenarnya agama itu adalah timeless, sebuah kebenaran universal yang abadi. Tapi lihat di sini, kan ada klaim ya, bahwa hanya agama ini yang paling benar, hanya mengikut sosok ini yang bisa terselamatkan, diselamatkan oleh beliau, A, B, dan C, dan seterusnya. Ini kontekstual. Perselisihan muncul karena ego dan interpretasi kita adalah yang paling benar. Padahal benar dalam kesadaran itu belum tentu benar, karena di balik kebenaran masih ada kebenaran tersembunyi yang laten. Seharusnya menghargai perbedaan, menyampaikan kasih sayang, bukan menciptakan perpecahan. Kita akan bahas sekarang esensi agama dari kesatuan. Kalau kita bahas nabi, yang aku sebutnya orang tercerahkan, mungkin banyak yang bilang itu adalah nabi, karena masih memiliki konsep Tuhan itu sosok di luar dari diri kita. Pastinya nabi itu mengajarkan nilai-nilai luhur, ada toleransi, kasih sayang, ada keadilan yang mungkin dalam pembawaannya pakai politik. Ada juga yang nggak pakai politik. Tapi untuk memiliki pengaruh, bisa dipastikan itu adalah politik sendiri. Jadi politik itu sendiri kan pasti memiliki sebuah cara untuk mempengaruhi banyak orang. Oleh karena itu, kontekstualnya ketika sudah diambil dari keyakinan dalam banyak pengikut itu, dibuatlah aturan yang mungkin berbeda tapi esensinya tetap sama, menjalankan hidup yang benar sesuai dengan konteks, tempat, ruang, dan waktunya itu. Jadi konteksnya itu harus pada waktu itu. Salah satu alasan kenapa kamu nanti bisa melihat kalau sudah dari kesadaran, itu bukan lagi tentang kemenangan dalam debat, klaim kebenaran, tapi menyadari bahwa inti agama cinta kasih. Yang menarik, kalau kamu sudah bisa membuka gerbang pemikiran dari kesadaran, nanti membuka ruang dialog antar agama, bahkan agama itu sendiri kamu bisa memahaminya lebih sadar, lebih dengan tercerahkan. Seperti contoh sekarang, ada pengharaman dalam memakan babi. Ya konteksnya apa? Kita bisa lihat. Jangan tiba-tiba bilang bahwa ini ayat turun dari Tuhan. Benar, dalam kesadaran tertinggi kita bisa melihat bahwa Tuhan mengendalikan, mengatur, mengintervensi. Tapi dalam kesadaran lebih tinggi, kita jadi paham, oh ternyata konteks dan eksistensi di realitas 3 dimensinya begitu, tapi di konteks realitas 5 dimensinya sudah berbeda. Dan kita kalau dari kesadaran bisa melihat kedua sisi. Karena dalam kesadaran sudah non-dualitas. Beberapa alasan di balik pengharaman harus dilihat dari berbagai sisi. Setelah itu kita baru bisa meraih dan melihat dari sudut pandang sains. Yang lebih penting untuk memahami bahwa pengharaman dari babi ini merupakan bagian dari syariat diturunkan terkait dengan konteks sosial dan spiritual umat pada masa itu. Jadi mulai kita bisa memahami alasan tersebut dalam berbagai dimensi. Pada zaman itu juga baru kita bisa lihat sekarang, ada alasan kesehatan, banyak penyakit yang bisa ditularkan oleh daging babi. Dan hal-hal alasan lainnya seperti kekurangan air, karena air merupakan elemen yang saat itu di Timur Tengah sangat kesulitan mencari air. Dan babi sendiri itu minum banyak air. Terlepas dari beberapa penafsiran yang menganggap bahwa babi simbol ketidakbersihan, kekotoran, dan juga babi makan sampah, itu bisa lagi nanti dimultitafsirkan. Tapi dari kesadaran, paling penting kita bisa melihat tradisi dan berbagai referensi dari apa sebenarnya yang dinarasikan. Baik dari Yahudi, Nasrani, dan Islam. Dalam kekristenan juga begitu. Ditemukan bahwa dalam perjanjian baru, semua makanan adalah halal dan peraturan seperti yang ditemukan dalam Taurat udah nggak berlaku lagi setelah kedatangan Yesus. Misal, kalau misalnya kita pakai referensi dalam Kisah Para Rasul, kita perjanjian baru. Di Kisah Para Rasul 10, ayat 9-16, misalnya Petrus mengalami visi yang menyatakan bahwa apa yang dimakan yang sebelumnya haram, kini boleh dimakan. Walaupun ada sebagian orang Kristen yang masih mengikuti aturan makanan dari perjanjian lama. Oh ya gini, aku jelasin bahwa latar belakang aku menjalani 2 agama.
Jadi kedua orang tuaku berbeda agama. Jadi agama yang paling mayoritas di Indonesia aku menjalaninya dari kecil, gitu ya. Oleh karena itu kita lanjut kepada larangan terhadap babi berkaitan dengan ketaatan, misalnya dengan kepatuhan kepada perintah Tuhan. Boleh dengan demikian menganggap seperti itu, tapi dengan kesadaran kita yang lebih tinggi, bahwa kita nanti sudah menyadari bahwa ya Tuhan bukan lagi sebuah sosok, melainkan sebuah kesadaran tinggi, kesadaran murni yang kita tahu, oh ternyata Tuhan yang tahu apa yang terbaik. Jadi bukan tentang dogma dan doktrin yang kita yakini sampai sekarang, kita mengikuti apa yang diinginkan Tuhan, yang mana sebenarnya itu kita masih berada di level yang begitu-begitu aja, nanti nggak berkembang kesadaran kita. Jadi kesimpulannya, larangan makan babi ini kan contoh yang aku bilang dari awal. Syariat agama ini bisa berbeda-beda di tiap tempat sesuai dengan konteks zaman. Yang paling penting, ada konsensus bahwa babi itu haram. Nah, konsensus ini yang dianggap karena perintah Tuhan. Konteks lingkungan di Timur Tengah yang harus kita pahami. Karena memiliki sumber daya alam terbatas yang namanya air, dan itu bisa menimbulkan masalah besar jika babi dipelihara. Waktu aku pernah ngomong begini, nggak ada itu. Nggak ada Tuhan menyampaikan alasan begitu. Ya ngapain juga disampaikan alasan begitu? Ini ingat, konsepnya sudah ribuan tahun yang lalu. Jadi, banyak sekali teknis yang memang bukan lagi di ranah pikiran pada saat itu. Yap, ranahnya sekedar doktrin dan dogma. Air sumber daya yang sangat terbatas di wilayah yang sangat kering. Jadi memelihara babi itu bisa menyebabkan krisis yang sangat serius. Sekarang kalau kita tarik ke garis wilayah Nusantara, mana ada babi itu haram? Bukan berarti Nusantara nggak ada agama kan? Karena kita sendiri sudah tahu bahwa agama Nusantara itu banyak, dan seperti di Asia Tenggara, babi itu sendiri juga makanan yang bernilai ekonomis karena banyak dan air kita melimpah. Di Indonesia ya, terutama di Bali, Nusa Tenggara, atau Sumatera, babi adalah bagian dari kehidupan masyarakat yang hidup dengan pola tradisional. Dengan, misalnya kalau dalam ritual agama tertentu, babi sering digunakan dalam upacara, menjadi sebuah perayaan. Bahkan di Bali juga beberapa ritual keagamaan menjadikan babi sebagai ritual penyucian. Kalau di Cina, Taiwan, babi menjadi makanan utama dalam banyak tradisi kuliner. Kalau di India, tentu saja karena mayoritas penduduknya Hindu, babi juga nggak haram. Begitu karena ini paling penting, adaptasi terhadap lingkungan di tempat-tempat yang memiliki ketersediaan air lebih banyak. Mungkin babi nggak jadi masalah besar, tapi kalau di sumber daya alamnya yang sedikit, ini menjadi haram. Makanya kalau kita dari kesadaran bisa melihat sifat kontekstual sesuai dengan kebutuhan dan zamannya. Paling penting, terakhir, fungsi rasul, penyesuaian syariat, itu sesuai dengan kebutuhan waktu dan tempat, karena ajaran agama memang datang itu untuk menyampaikan aturan-aturan yang sesuai dengan kondisi zaman itu. Jadi bukan hanya tentang haramnya daging babi, tapi ini kaitan dengan kelangsungan hidup umat manusia pada zaman itu, sehingga hukum bisa jadi lebih spesifik bagi wilayah dan zaman tertentu. Konteks ini yang harus kita sadari, kita alami sendiri, bukan seperti langsung menjudge, mengharami bahwa babi dianggap sebagai binatang najis atau terlarang. Aku juga disclaimer bahwa ini menjadi konten yang bisa sensitif kalau misalnya masih banyak yang belum berkesadaran, sehingga banyak aturan yang mengharapkan babi di Timur Tengah tapi tidak pada Asia Tenggara, seperti Nusantara. Itu menjelaskan kenapa kita tidak mendengar larangan babi seperti di sini, di Nusantara. Kembalikan ke konteks, penyesuaian, dan bagaimana orang tercerahkan yang kita sebut nabi itu membimbing umat dengan situasi, dan yang sangat menarik untuk menyadari bahwa menjadi rasul yang menyampaikan bukan hanya soal aturan, tapi soal kesejahteraan umat dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakatnya sesuai dengan konteks waktu dan tempatnya itu. Terima kasih, sampai jumpa di kesadaran-kesadaran berikutnya. Bye-bye.